Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat, baik. Kabarnya sehat, baik. Oke, kabarnya sehat, baik. Oke, sebelum mulai pembelajaran ya, Bapak minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan disiapkan. Semua siap? Siap. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, berarti dari minggu kemarin hadir semua ya. Bagus, berarti niat belajarnya, semangatnya di kelas 92 bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, apa yang kalian lakukan saat datang ke sekolah tadi? Mau berangkat sekolah? Pamitan sama orang tua, salim, terus apa lagi? Minta doa supaya apa? Belajarnya lancar, apa yang diberikan oleh guru sampai ke kalian kan? Tentunya kalian minta doa baik-baik kepada orang tua. Di sekolah itu sampai dan berguna untuk masa depan. Punya cita-cita? Ya. Apa cita-citanya? Dokter. Ada guru favoritnya? Siapa? Di 17 siapa guru favoritnya? Gak ada. Bu Sari. Oh, Bu Sari guru favoritnya. Semoga bisa kayak jadi Bu Sari ya di guru di SMP Negeri 17 Bandar Lampung. Oke, hari ini ya Bapak biasanya ngajar mapel apa? TIK atau informatika. Tapi di semester ini ya, di ajaran baru di Sekolah SMP Negeri 17 Bandar Lampung, Bapak mengajar mapel informatika dan mapel KA. Apa itu KA? Ada yang tahu nggak? Nggak. Jadi mapel baru ya, mapel yang diadakan buat dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, baik SMK. Jadi saya ngajar informatika dan saya mengajar KA. Nah, kalau di informatika kita punya lagunya ya. Lagu informatika yang sering kita nyanyikan, tapi kalau di KA kita ada yel-yelnya. Jadi nanti kalau saya bilang coding KA, I like it, I love you. Bukan. Oke, tepuk tangan. Jadi kalau misalnya saya bilang nanti coding KA, I like it, I love it, bukan I love you ke saya ya. Oke, coba hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Coba Bapak punya pertanyaan di depan. Ini gambar apa? Meja belajar. Coba meja belajar berantakan, ada apa aja di sini? Ada buku, permen, laptop, ada. Bagaimanakah cara merapikan meja ini agar mudah belajar? Kan kalau tempatnya berantakan, enak nggak belajarnya? Enggak. Kira-kira gimana? Ya. Ini makanannya disingkirin. Makanannya disingkirin. Iya. Terus buku-bukunya juga dipindahin dulu. Buku-bukunya dipindahkan dulu. Iya. Laptopnya juga dipatiin dulu baru dipindahin. Terus? Pensil itu ditaruh, ada pensil dulu baru pindahin. Terus baru dilap mejanya. Baru dilap meja. Ya. Meja yang lain itu bisa untuk Belajar. Oke, benar. Tepuk tangan dulu. Jadi tujuan pembelajaran di berpikir komputasional di sini yang pertama adalah di pembelajaran KA. Ya. Oke, berpikir komputasional. Tadi kawan kamu sudah berpikir komputasional. Tadi ngelihat gambar saya kasih pertanyaan, gimana tuh cara merapikan? Dia merapikan dulu makanannya. Berpikir komputasional di sini
Berpikir komputasional dibagi menjadi 4 ya, atau elemennya dibagi menjadi 4. Yang pertama apa sih? Terus? Yang kenal nggak dengan elemen dari berpikir komputasional ini? Ada yang tahu pengertian dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, atau algoritma? Di informatika kita belajar nggak algoritma? Belajar ya. Nah, di sini berpikir komputasional pun dipelajari. Ada 4 elemen ya. Yang pertama adalah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma ya. Berikutnya pengertian dari dekomposisi. Apa dekomposisi? Dekomposisi itu artinya adalah memecah-mecah masalah yang besar dan rumit menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih gampang diatasi. Contohnya apa? Masalah besar membersihkan kamar tidur yang sangat berantakan. Coba angkat tangan tadi pagi yang membersihkan tempat tidurnya, angkat tangan. Apa besarnya dalam membersihkan kamar tidur? Tadi udah dijawab oleh kawan kita. Dekomposisinya, contohnya, kita bisa memecahkan menjadi tugas-tugas kecil. Tadi kawanmu menaruh bantuan baju kotor, merapikan buku di rak, tadi sudah ya, menyapu lantai, mengelap meja belajar, menyimpan barang-barang yang berserakan di tempatnya. Posisinya. Contoh, kalian pernah makan bolu nggak? Bolu itu kecil apa besar? Besar. Besarnya seberapa? Seloyang. Seloyang itu bisa nggak langsung dimakan di mulut? Enggak. Caranya gimana bisa nyampe di mulut? Dipotong kecil ke kecil. Makan bolu pun ada proses dekomposisinya. Dipotong kecil-kecil. Setelah itu baru dimasukkan di mulut, baru dikunyah, baru bisa dicerna. Coba bayangin kalau bolu kamu masukin ke dalam mulut semua. Sanggup nggak? Yang terjadi apa? Kelolotan. Keselak. Nah, oke, pertanyaan berikutnya. Pernah di urutan atau apa yang besar dan rumit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Banyak ya kalau kita belajar dekomposisi. Berikutnya, habis dekomposisi apa tadi? Pengenalan pola mencari hal-hal yang sama. Pengenalan pola itu artinya mencari tahu hal yang berulang, punya kesamaan atau ada aturan. Masalah dalam masalah yang kita hadapi. Ya, kalau kita sudah menemukan polanya, ya, apa bisa lebih gampang memprediksi atau menyelesaikan masalah. Contoh, di sini saya Bapak punya angka 2, 4, 6, 8. Berarti terus ada pertanyaan lagi, angka berapakah yang harus datang setelah angka 8? 10. Paham nggak maksudnya? Paham. Jadi habis 2, 4, 6, 8. Di sini ada pertanyaan, habis 8 berapa? 10. Karena apa? Apa? Karena kelipatan 2 ya. Terus sering bantu ibunya? Sering. Yang cowok ada? Nggak pernah nyuci piring. Kan misal di bak piring itu piring kotor, ya, ada gelas, ada sendok, ada mangkok, ada piring. Yang dicuci yang duluan yang mana? Ada yang piring, ada yang gelas. Apa misal piring, gelas itu enggak? Enggak, harus apa? Satu. Gelas dulu, selesaikan, piring dulu, mangkok dulu, sendok dulu. Jangan mangkok, sendok, mangkok, gelas. Enggak beraturan, harus berurutan. Contoh, di sini selain mencuci piring apa lagi? Menumpuk piring di rak. Ya, di sini adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Menyederhanakan masalah dengan hanya fokus pada informasi yang paling penting dan mengabaikan detail-detail. Menyederhanakan masalah dengan hanya fokus pada informasi yang paling penting dan mengabaikan detail-detail yang tidak terlalu dibutuhkan. Contohnya, masalah membuat Dena jalan dari sekolah ke rumah temanmu. Di sini nih, kamu mau main ke rumahnya Caca. Gimana? Kalau misal dari 17? Dari 17 lurus. Mengkolok mana?
Mengkol ke kanan, habis ke kanan. Kanan lurus, terus Ah. itu mengkol ke kiri. Habis mengkol ke kiri turunan, mengkol kanan, itu kanan. Ada patokan yang paling familiar nggak? Yang paling mudah diingat di situ? Apa? Itu sekolah gunung. Sekolahan Gundam. Ya, berarti kan kamu sudah paham. Kalau misal disuruh menggambarkan dena lokasi rumah Caca, nggak mungkin kan dari 17 ke rumah Caca ada pot bunga 10. Perlu nggak digambar di denanya? Enggak. Yang perlu digambarkan hanya apa? Jalan sama alamat rumah yang mudah diingat. Nggak perlu buat denanya ada pot bunganya berapa di jalan, ada pohonnya berapa, nggak perlu dibuat. Yang dibuat di sini apa? Yang perlu-perlu saja ya, atau menggambarkan setiap tiang listrik, digambar tiang listriknya dari 17 ke rumah Caca ada 30. Perlu nggak? Nggak perlu, cuman gangnya aja yang perlu misal. Oke ya, paham ya? Oke. Setelah itu kalau pernah mesen Gojek? Ojek apa? Ojek online pernah? Maxim. Nah, ojek online pun bisa dikatakan atraksi, ya. Gimana sih langkah-langkah memesan ojek online? Hidupkan HP. Hidupkan HP. Setelah itu, Aplikasi. coba angkat tangan satu-satu. Ayo, berani. Nggak apa-apa salah juga. Gimana? Lihat motornya apa, bener nggak? Ya. Terus supirnya atau drive-nya. Yang penting buka aplikasi, masukkan apa? Titik lokasi, habis itu tujuan. Ya, tujuan habis itu nanti datang kita naik, selesai bayar. Itu ojek online pun bisa dikatakan atraksi. Oke, berikutnya. Algoritma. Apa itu algoritma? Oke, kita pelajari kemarin ya di informatika. Jadi algoritma itu artinya membuat daftar langkah-langkah yang jelas, berurutan dan terperinci untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, membuat mie instan yang enak. Kira-kira kalau membuat mie instan, bisa nggak panci, kasih air, langsung nggak masukkan mie, langsung dimasak? Jadi nggak? Nggak. Ada nggak urutannya? Ada. Gimana urutan yang benar? Siapkan panci dan air. Setelah itu? Setelah itu? Tunggu air hingga mendidih. Gimana cara pesan? Hidupkan HP, Hidupkan HP terus? buka aplikasi, Buka aplikasi, terus pilih titik lokasi, titik lokasi, habis itu pesan. pesan. Habis itu selesai kan? Iya. Oke, berikutnya. Algoritma. Apa itu algoritma? Oke, kita pelajari kemarin ya di informatika. Jadi algoritma itu artinya membuat daftar langkah-langkah yang jelas, berurutan dan terperinci untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, membuat mie instan yang enak. Kira-kira kalau membuat mie instan, bisa nggak panci, kasih air, langsung nggak masukkan mie, langsung dimasak? Jadi nggak? Nggak. Ada nggak urutannya? Ada. Gimana urutan yang benar? Siapkan panci dan air. Setelah itu? Setelah itu? Tunggu air hingga mendidih. Habis itu? Buka bungkus mie instan dan masukkan mie ke dalam air mendidih. Habis itu? Masukkan bumbu-bumbu yang ada di bungkus mie. Oke, jadi semua itu terurut ya, terperinci. Contoh itu masak mie. Ada lagi masak telur. Nah, gimana kalau misalnya masak telur goreng? Yang pertama apa yang disiapkan? Telur. Telur. Habis itu?
Pak, kenceng. Habis itu minyak. Habis itu, hah? Tuangkan tuangkan minyak ke dalam kenceng. Habis itu dipanaskan. Habis itu ceplok telur. Habis ceplok telur, kasih bumbu, sedikit garam. Setelah itu tunggu hingga matang. Balik, angkat, siap dihidangkan atau dimakan. Selesai ya. Jadi urutannya semua ada. Oke, sudah paham sampai sini? Oke, dari penjelasan Bapak tadi tentang berpikir komputasional sudah jelas? Sudah paham? Sudah paham belum? Belum paham. Oke, apa? Saya masih bingung apa bedanya pengenalan pola dan abstrak soalnya dua-duanya Bagus pertanyaannya, tepuk tangan dulu. Tanyakan tentang pola dan abstrak. Kata kawan kamu sama-sama penting. Ada yang bisa menjawab tidak dari pertanyaan? Oke, apa jawabannya? Kalau pola itu mencari pola yang sama dari masalah yang beda. Kalau abstraksi itu mencari apa yang penting dan menyelesaikan masalah tertentu. Kayak membuang masalah yang tidak penting. Oke, tepuk tangan dulu jawabannya. Tambah ya. Jadi pertanyaan tadi sangat bagus ya. Kedua hal yang seringkali terlihat mirip tapi sebenarnya memiliki fungsi yang berbeda. Pola dan abstraksi. Tadi walaupun sangat penting tapi mempunyai fungsi yang sangat berbeda. Contohnya gini nak. Pengenalan pola. Kalau pola itu mencari kesamaan hal yang berulang atau peraturan. Mencari rumus atau aturan main dari masalah tersebut. Contohnya kamu melihat setiap hari Senin, mata pelajarannya apa aja kalau Senin? TIK, BK. Nah, setiap hari sama enggak? Tiap hari Senin? Sama. Setiap yang dibawa buku-buku itu terus kan? Terus yang dilakukan setiap hari Senin upacara dilakukan terus. Ya, itu pola. Ya. Sedangkan kalau abstraksi, contoh yang paling sederhana, abstraksi itu apa? Mengabaikan detail yang tidak relevan dan hanya melihat gambaran besarnya saja. Ya, contohnya saat kamu melihat peta dari sekolah ke rumah tadi, contoh kawan kamu tadi. Misal buat mau dari 17 ke rumah Caca, nggak perlu mendetailkan buat petanya ada berapa pohon, ada berapa tiang listrik, ada berapa. Acak apa salah benar? Secara benar, ya. Jadi secara benar. Jadi dari 17 keluar gang Abdi Negara, belok kanan, nanti masuk gang Ayam Bejo. Dari gang Ayam Bejo nanti ada gang Cendana nomor 3. 1, 2, 3 dari gang Cendana rumah Caca sampai. Jadi nggak perlu dari 17 ngelewatin kantor BKBN. Ingat langsung. Dia memperkecil masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Ya. Kalau pola tadi apa? Dipahami? Bisa. Jadi bedanya abstraksi sama pola apa tadi? Kalau pola mencari pola yang sama dari masalah yang berbeda. Kalau abstraksi mencari apa yang penting Dan menyelesaikan masalah tertentu. Dan membuang masalah yang tidak penting. Nah, jadi kayak tadi membuat DNA lokasi tadi. Hal yang tidak penting dibuang tapi pada langsung tujuannya. Oke, paham? Paham? Kok kurang semangat ya? Coba berdiri semua, kita explain dulu biar semangat. Pagi, siang, malam. Oke, fokus semua, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Ini akan memberikan tugas, ya. Tugas apa? Tugas lembar kerja LKPD, ya. Terus Bapak kemarin sudah buat kelompok ya. Yang pertama di sini saya tentukan kelompok 1. Terus ini kemarin kelompok berapa? 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan duduknya berdasarkan kelompoknya dibentuk formasinya berkelompok. Ayo silakan.
Oke, sudah dapat semua? LKPD-nya? Udah? Terus sudah duduk berkelompok? Sudah. Nggak ada yang hilang kelompoknya? Tidak ada. Oke, sudah dapat semua LKPD. Yang mau berapa menit waktunya yang pengerjaan LKPD-nya? 20? 10 menit cukup? Cukup. Oke, 10 menit waktunya. Ya, kerja kelompok, kerja tim. Sebelum mengerjakan, coba dilihat dulu yang pertama, lembar pertama. Tulis nama kelompok. Di sini lembar LKPD-nya. Halo, dengerin dulu, saya menjelaskan dulu. Di sini adalah tim lomba Agustus SMP Negeri 17 Bandar Lampung, karena sebentar lagi kita memperingati hari 17 ya. Kita menjadi tim panitia di 17 Agustus. Di sini ada daftar. Yang pertama ada 8 jenis lomba yang tersebar selama 3 hari. Jadi 3 hari nanti ada 8 lomba. Yang pertama lomba apa? Balap karung. Yang kedua tarik tambang, lomba makan kerupuk, stafet kelereng, lomba joget. Kategori individu, kelompok, individu untuk futsal kelompok, egrang individu, ranking individu, estafet kelompok. Nah, kamu dilihat di sini. Di sini ada 8 jenis lomba. Ada nomor, nama, kategori, jumlah, tempat lomba, dan waktu. Kamu susun berdasarkan perintah yang pertama di sini. Di sini tugasnya adalah apa? Merencanakan lomba dengan berpikir komputasional. Diskusikan bersama kelompokmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Tuliskan jawabanmu di tempat yang sudah disediakan. Yang pertama di sini menggunakan apa? Berpikir komputasional dekomposisi. Pertanyaan pertama, masalah utama kalian adalah merencanakan jadwal dan semua kebutuhan untuk 8 jenis lomba yang akan dilaksanakan selama 3 hari yang lebih kecil atau lebih mudah. Ingat tadi dekomposisi. Masalah besar tapi dibuat menjadi masalah kecil sehingga cepat terselesaikan. Kamu lihat tabel perlombaannya. Oke? Gimana caranya? Terus berikutnya pengenalan pola. Apa pengenalan pola? Ya, jadi yang di komposisi tadi apa? Dia minta 3 tugas spesifik yang harus kalian lakukan dalam perencanaan 3 hari. Apa spesifiknya? Terus kamu tulis ya di kotak kosong ini ya, yang saya sudah sediakan ya. Terus yang kedua, pengenalan pola mencari keteraturan dalam data. Sekarang perhatikan kembali daftar. Yang diminta di sini ada apa? Tuliskan minimal 3 pola atau keteraturan yang menurut kalian menarik dari ide-ide lomba tersebut. Pola ini akan sangat membantu kalian dalam mengambil keputusan perencanaan terutama untuk penjadwalan. Ini adalah abstraksi. Apa abstraksi? Tugasnya panitia teknis lapangan hanya ingin mengetahui lomba mana saja yang membutuhkan persiapan lokasi di lapangan dan memiliki durasi pelaksanaan lebih dari 30 menit. Untuk menjawab pertanyaan ini dengan cepat dan efisien, gunakan abstraksi. Informasi apa saja yang penting untuk kalian perhatikan dari daftar lomba dan informasi awal. Terus, tuliskan informasi penting dan informasi tidak penting dari lomba tersebut. Jadi nanti tersedia di situ, ya. Kamu tuliskan lagi di kolomnya apa aja tuh perintahnya. Terus, refleksi, ya, sesuai samakan dengan kelompok. Apa refleksi dari pengerjaan perlombaan 17 Agustus dari LKPD ini dari berpikir komputasional. Jelas? Paham? Oke. Kalau sudah paham bisa dimulai untuk pengerjaannya. Jangan lupa tulis nama kelompok dan nama kelas. Karena dilihat tabel perlombaannya juga ya untuk misinya ya. Terus yang ketiga di sini masih. Coba kelompok 4. Ada pertanyaan nggak? Tidak. Paham? Terus kerjasama ya, ditulis apa yang diminta dari LKPD ini ya. Jadi ini menentukan waktunya mana yang cocok, tanggalnya. Bisa? Kerjasama, bukan kerja. Siapa? Oke. Mau berikut ini adalah daftar lomba lah. Lombanya kan ada 8. Yang sisi
Sebutkan 3 bagian tugas spesifik. Dibagi menjadi dekomposisi seperti apa urutannya. Paham? Udah selesai semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah. Oke. Coba yang mau maju duluan, kelompok siapa? Kelompok 1, number 1 yang akan maju ya. Biasanya kalau kita maju pakai spin ya, tapi ini secara keberanian dari per kelompok aja lah. Ya, kita nggak usah mengundinya pakai spin ya. Tapi siapa yang mau maju duluan, ternyata kelompok 1 yang mau maju. Oke, silakan. Mau berapa orang? 2. Oke, 2 orang yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 1. Nama saya Jessica Alila Yulista. Saya Faizan Nuridayat. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1, yaitu ada dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi. Dekomposisi adalah membagi masalah besar. Masalah utama adalah berjalan sukses. Masalah ini bisa dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. 3 bagian tugas spesifik yang harus dilakukan dalam perencanaan 3 hari. Dalam perencanaan 3 hari ini adalah merencanakan jadwal setiap lomba per hari, dibutuhkan untuk setiap lomba, membagi tugas tim panitia untuk setiap lomba dan dalam data. Berdasarkan daftar lomba dan informasi adalah beberapa pola atau keteraturan yang bisa ditemukan. 1. Pola berdasarkan tempat lomba. Ada lomba yang diadakan di lapangan, balap karung, tarik tambang, futsal mini, dan lomba egrang. Lebih dari 30 menit, tarik tambang 40 menit, futsal mini 50 menit. Abstraksi fokus pada yang penting. Pertanyaan untuk panitia teknis lapangan adalah lomba mana saja yang membutuhkan persiapan lokasi di lapangan. Dan untuk menjawabnya kita perlu melakukan abstraksi dengan. Ada yang ingin bertanya? Kalian temukan di daftar lomba yang paling membantu dalam menentukan jadwal lomba. Mengapa pola itu sangat penting? Mengapa pola itu sangat penting? Siapa yang mau jawab, yang di depan atau yang? Oke, silakan. Mic-nya silakan dijawab. Adalah lomba-lomba dengan kategori peserta yang di tempat yang sama. Misalnya ada beberapa lomba yang tempatnya di lapangan dan ada beberapa lomba yang tempatnya di aula. Dengan mengenali pola ini, kami bisa menjadwalkan lomba-lomba di tempat yang sama secara berurutan, sehingga panitia tidak perlu bolak-balik menyiapkan lokasi. Ini membuat pekerjaan lebih efisien. Oke, jadi yang ditanya tadi adalah pola apa yang kalian temukan di daftar lomba. Tempat yang sama. Tempat yang sama contohnya apa? Misal Permainan apa? Balap karung, tarik tambang, futsal mini. Baru setelah itu kalian apa? Menjadwalkan lomba-lomba di tempat yang sama dan Urutan. Oke, jawabannya tepat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2-nya, baru itu kesamaan lombanya di tempat yang sama enggak tuh? Baru menyusun jadwal. Ada lagi pertanyaannya? Jelas? Jelas. Ada yang mau tambah lagi nggak? Ya, oke. Sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya kita maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 tadi refleksi belum ya? Belum. Kenapa belum? Apa? Susah. Refleksi ada yang sudah? Kelompok 4 sudah? Sudah semua? Halaman 1, 2? Sudah? Oke. Mau maju? Oke, dibuka dulu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin membacakan hasil dari refleksi kelompok kami.
Pertanyaannya, menurut kalian, apakah cara berpikir seperti memecahkan masalah besar, mencari pola, dan fokus pada informasi penting, berpikir komputasional ini dapat membantu tim panitia dalam merencanakan acara yang besar seperti Lomba 17 Agustus? Jawabannya, ya tentu saja. Berpikir komputasional itu sangat membantu karena memungkinkan tim panitia untuk merencanakan acara lebih terstruktur dan efisien. Pengenalan pola, mereka bisa membuat keputusan yang konsisten. Dan dengan abstraksi, mereka bisa fokus pada hal-hal penting untuk setiap tim tanpa terdistraksi. Lalu, dalam kegiatan sehari-hari kalian, adakah contoh lain di mana kalian bisa menerapkan cara berpikir ini untuk mempermudah pekerjaan atau tugas? Jawabannya banyak. Misalnya membersihkan rumah. Kalian bisa memecahkannya menjadi membersihkan kamar tidur, ruang tamu, dan dapur. Pola, dan fokus pada langkah-langkah penyelesaian abstraksi dan algoritma. Jelas refleksinya dari kelompok 4? Kasih tepuk tangan dulu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama semua nggak tadi jawabannya? Atau ada yang salah? Atau ada yang beda? Nggak, sama semua. Yang pertama tadi jawaban kelompok 1 apa? Yang pertama apa? Dia merencanakan jadwal. Yang kedua adalah menyiapkan daftar. Terus yang ketiga membagi tugas tim panitia. Terus pola, pengenalan pola dalam datanya apa? Pola berdasarkan durasi. Pertama pilih yang waktu yang berapa? Saksi ini informasi pentingnya apa aja? Nama lomba, terus tempat lomba, waktu durasi lomba, informasi yang tidak penting apa? Terus? Nah, jadi sudah paham? Sudah dari presentasi tadi ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah presentasi. Kira-kira dari LKPD ini sudah paham semua belum? Sudah paham belum? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah paham? Kelompok 3? Oke, apa nak? Pak, saya ingin bertanya, kenapa di LKPD algoritma tidak dimasukkan pada berpikir komputasional? Pak, kenapa di LKPD algoritma tidak dimasukkan? Padahal berpikir komputasional tadi ada berapa elemennya? Ada 4. Apa aja? Dekomposisi, terus pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Masih ingat nggak pengertian algoritma? Masih? Apa pengertian algoritma? Masukkan di LKPD, bukan tidak dimasukkan. Tapi algoritma ini adalah tahap akhir dari ketiga proses berpikir komputasional tadi. Ada abstraksi, terus ada dekomposisi, ada pola. Contohnya sederhananya seperti ini, nak. Kalau kalian bangun rumah, kira-kira langsung fondasi langsung nggak dibuat? Enggak. Yang pertama harus diapakan dulu kalau bangun rumah? Buat strukturnya dulu. Terus apa lagi? Siapin bahannya. Kayak bata, terus semen, pasir, genteng, besi, dan lain-lain. Setelah bahan-bahannya sudah, apa? Rancangan bangunannya kan? Mau tingkat, ukuran berapa. Habis itu mencari pekerjanya kan? Tahap akhir untuk menyusun dari perlombaan 17 Agustus. Jadi gini loh, nak, simpelnya kalian kayak bangun rumah. Bangun rumah itu nggak ucuk-ucuk langsung mondasi, masang batu, langsung jadi rumah. Tapi harus ada tahapannya dulu. Rancangannya seperti apa atau langkah-langkah. Jadi algoritma ini apa? Kalau kita samakan, algoritma ini apa? Pengertiannya adalah yang terperinci untuk menyelesaikan suatu masalah. Sehingga tadi dekomposisi, abstraksi, pola tadi sudah kita temukan, baru yang terakhir adalah algoritma supaya bisa apa? Menyelesaikan suatu masalah. Oke, paham? Paham semua ya? Oke, kalau sudah paham semua, masih ingat tadi kalau saya bilang apa? Coding kah?
kurang semangat kayak ngandut. Coding Oke, tepuk tangan. Oke, coba sekarang dibuka grup kelasnya. Ya. Oke, Bapak sudah membagikan di grup kelas kalian ya link soal ya menggunakan Quizy ya. Di situ ada 10 soal. Waktunya mau berapa menit? 20 menit cukup nggak? Ya. 15 ya. Oke, 15 menit silakan dikerjakan secara individu untuk mengukur sampai mana tuh pengetahuan kalian. Kalau tadi kelompok, sekarang saya bagikan soal supaya mengukur pengetahuan individu kalian sampai mana pengetahuan tentang berpikir komputasional. Silakan dikerjakan. Yuk. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya supaya nggak nyasar. Namanya yang lengkap, jangan nama panggilan. Nanti masuk. 5 lagi. Ayo buruan. Oke, sudah semua ya? Sudah. Kalau sudah, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, tempatnya tadi di mana? Silakan. LKPD-nya dikumpul dulu sekalian, biar cepat. Yuk, kelompok 1 kumpulkan ke depan, silakan. Tadi sama-sama kita sudah menyamakan isi dari LKPD ya. Sekarang saya tanya nih, berpikir komputasional dari materi ini kira-kira sudah paham semua belum? Dari berpikir komputasional sudah. Bisa menyimpulkan nggak dari berpikir komputasional dari kalian sendiri? Ya, apa Mas? Apa? Menyelesaikan, jadi berpikir komputasional itu apa? Menyelesaikan masalah kompleks dengan cara yang struktur, efisien, dan logis. Dari berpikir komputasional tadi 4 elemen atau 4 unsur. Apa aja tadi yang pertama? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Tadi secara efisien dan logis, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun apa? Dengan menggunakan teknologi. Ya, oke, tepuk tangan dulu, bagus jawabannya. Jadi ya dalam arti saya tambahkan. Jadi berpikir komputasional itu adalah cara yang hebat untuk melatih otak kita menjadi lebih cerdas dan teratur dalam menghadapi berbagai masalah, baik masalah di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Yang tadi kita dikerjakan tadi di LKPD, masalah di mana itu? Di rumah apa di sekolah? Di sekolah. Tapi kalian bisa menyelesaikannya, ya. Jadi setiap ada masalah itu, kalau masalahnya besar, dipermudah atau diperkecil. Oke ya, paham ya? Sampai sini paham? Paham. Oke, waktunya sebentar lagi habis ya? Ya. Nah, untuk minggu depan ya, Bapak akan menjelaskan tentang materi blok CLI ya. Jadi kita nanti belajar tentang blok CLI ya. Jadi belajarnya minggu depan kita di lab komputer. Setuju nggak? Setuju. Oke, kalau setuju. Di sini boleh Bapak minta tolong ya sebelum hari ini. Terus? Senang? Jadi minggu depan kita belajar tentang Blockly, nanti materinya saya kirim lewat grup ya. Oke, kalau sudah siap-siap bukunya dimasukkan. Terus ketua kelas saya minta memimpin untuk doa pulang. Silakan. Semua siap. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pesan tetap jaga kesehatan, rajin belajar supaya tadi dengan motivasi kalian semoga cita-cita kalian tercapai. Ya, oke. Silakan pulang.